Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, langsung aja ya. Kali ini gue akan membahas seputar persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi Piala AFF yang tinggal menghitung hari lagi guys ya. Kira-kira persiapan timnas Indonesia asuhan dari Sintayong sejauh mana, dan kira-kira siapa aja yang bakal masuk dalam skuad timnas Indonesia. Dan dengar-dengar timnas Indonesia akan menurunkan pemain yang rata-rata usianya 22 tahun. Oke guys, langsung aja kita simak media berita yang bakal gua reaction ya. Media ini berasal dari channel YouTube GALZ guys. Oke, langsung aja kita simak bareng guys. Keren banget ya lapangannya yang dibuat TC Timnas Indonesia. Dan ini milik dari Bali United guys. Indonesia kini benar-benar tak ubah macam selebritis papan atas yang banyak mendapatkan sorotan. Yap, atensi yang luar biasa itu sejatinya nggak hadir begitu saja. Tentu jika sebelumnya Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa sepak bola yang penuh masalah, kini status itu pelan-pelan berubah seiring meroketnya prestasi tim nasional. Dan khusus di timnas senior, progres itu sumpah beneran nyata adanya. Sehingga hal yang wajar jika beberapa media ternama pun seperti ESPN, The Athletic, hingga Football Premier berani memprediksi kalau tim Garuda akan bisa lolos ke Piala Dunia. Yap, sejatinya sorotan kepada timnas itu bukan isapan jempol belaka. Bahkan di ajang seperti Piala AFF, Indonesia tetap jadi tim yang paling disorot lantaran dengan berani menurunkan skuad U22. Tentu saja pro kontra itu nggak bisa dihindarkan. Namun apapun itu, semua pasti ada tujuannya. Nah, rupanya segala sorotan yang ada termasuk di Piala AFF nanti membuat tim-tim lain di ASEAN makin iri kepada Indonesia. Apalagi dengan performa Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. 7 pelatih ternama secara langsung tak langsung turut memberikan pujian atas perkembangan yang ada sejauh ini. Wow. Gimana guys, menurut kalian? Kalian bisa berkomentar di kolom komentar ya. Perihal timnas Indonesia akan menurunkan skuad dengan rata-rata umur 22 tahun. Bukan rahasia lagi, kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan FIFA aja nih, sampai menyebut kalau Indonesia adalah tim paling seksi di kawasan Asia lantaran sorotan yang tiada henti terus mengarah kepada pasukan Garuda. Jelas semua hal yang terjadi tidak lepas dari semua doa dan usaha yang dilakukan. Dan tak lupa, para supporter di sini juga sedikit banyak membantu membuat segalanya lebih jos gandos. Pokoknya sekarang laga timnas Indonesia jadi salah satu laga yang paling dinanti, khususnya di kawasan Asia itu sendiri. Gimana guys, menurut kalian ya, laga Indonesia adalah laga yang paling dinanti. Namun gimana dengan keikutsertaan Indonesia di ajang Piala AFF? Kalian bisa berkomentar guys ya. Negara yang protes dengan turunnya skuad rata-rata usia 22 tahun adalah negara Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mereka gak terima. Mereka minta Indonesia menurunkan skuad utamanya guys ya. Dan itu gak mungkin guys. Di Piala AFF 2024, kembali lagi Indonesia jadi tim yang paling mendapatkan perhatian. Yang mana itu tak terlepas dari keputusan Coach Shin memanggil pemain U22 untuk berlaga di AFF nanti. Tentu saja keputusan ini sempat menimbulkan pro kontra. Akan tetapi Coach Shin menjelaskan kalau semua ini dilakukan sebagai bentuk wujud nyata, menciptakan fondasi yang kuat, sekaligus sebagai kerangka tim untuk SEA Games 2025. Meskipun begitu, Coach Shin sama sekali nggak ada niat untuk meremehkan turnamen ini. Dan ia yakin kalau para pemain yang dipilih akan melakukan yang terbaik di atas lapangan. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick Thohir, jadi Piala AFF ini merupakan turnamen yang lumayan besar. Tetapi kita fokus pada persiapan SEA Games nanti. Pemain-pemain muda ini pun juga berpotensi, jadi bisa dikembangkan ke depannya. Dan akan membantu untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kata Sintayong dikutip dari FIFA Goal. Ya, inilah tujuan Sintayong memakai skuad yang rata-rata berusia 22 tahun ya.
Tujuannya untuk persiapan SEA Games guys ya. Dan Menpora kita menargetkan timnas Indonesia juara Piala AFF. Lebih lanjut, dalam persiapan AFF kali ini, Coach Shin sendiri terpaksa harus mencoret dua nama lebih awal, yakni Made Tito dan Zaki Ashraf karena cedera. Kemudian seperti yang Pak Sumarji konfirmasikan, kalau pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner 99% nggak akan bisa memperkuat tim di AFF karena nggak dapat izin dari klub. Sedangkan Marcelino, kabarnya udah dilobi sama Pak Erik ke pihak Oxford dan hasilnya oke. Lalu untuk Asnawi dan Arhan, keduanya dipastikan bisa ikut. Sedangkan Rafael Strijk hanya mendapatkan izin dari klubnya Brisbane Roar kalau Indonesia lolos ke babak semifinal ataupun final. Dan dari semua itu, Pak Sumarji sendiri menegaskan gak ada masalah karena ia sendiri sadar turnamen AFF bukan ajang resmi FIFA. Ya, kita harus tahu bahwa Asian Cup 2024 ini di luar agenda resmi FIFA. Sehingga kalau di luar agenda resmi FIFA, klub itu bisa menyampaikan ke kami bahwa mereka keberatan untuk melepas pemainnya. Kami tidak mempermasalahkan itu, kata Sumarji dikutip dari Bola Sport. Gua rasa gak masalah ya dengan ketidakhadiran Ivar Jenner, Justin Hubner ya. Biarkan mereka fokus di timnya masing-masing ya. Gua yakin nanti akan muncul bintang baru di Piala AFF. Banyak bermunculan wonderkid baru guys. Melihat sikon yang ada, terutama soal sorotan yang terus mengarah ke Indonesia, membuat rival-rival di ASEAN ngiri sengiri-ngirinya. Yap, selain Malaysia, negara yang paling ngiri sudah pasti adalah Vietnam. Beda dengan Thailand yang udah agak legowo, Vietnam ini walah tantrumnya bukan main. Ya gimana enggak, secara hasil mereka udah kalah mulu dari Indonesia di 2024 ini. Kemudian internal sepak bola mereka juga sedang nggak baik-baik aja. Ditambah prestasi timnas secara umum juga menurun. Dan di Piala AFF ini, mereka yang udah jauh-jauh TC sampai Korea, tapi tetap saja Indonesia yang dibahas mulu sama media asing gara-gara nurunin tim U22. Ya makin ngamuk lah mereka, dan gak kebayang sih, semisal Indonesia mampu lolos Piala Dunia, amin. Bakal setantrum apa mereka. Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang, pada akhirnya membuat tim-tim lain yang ada di ASEAN sedang dalam fase berkembang, macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia yang walaupun iri menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa, program potong generasi yang dilakukan Coach Shin, seperti yang kembali ia lakukan di Piala AFF 2024 ini, beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-7 tahun ke depan. Sebaliknya, Vietnam yang dulu dianggap sebagai tim terkuat bersama Thailand, sekarang ini benar-benar menurun. Terutama Vietnam yang ibarat sekarang hanya jadi samsak bagi timnas Garuda. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya. Ucap pelatih Brunei, Mario Rivera, dilansir dari Borneo Bulletin. Ya, biarin aja negara seperti Malaysia, Vietnam iri ya guys ya. Karena melihat perkembangan timnas Indonesia sekarang ini benar-benar on progress guys ya. Apalagi sekarang Indonesia hanya menurunkan U22 di Piala AFF ya. Apalagi jika nanti Indonesia menjuarai Piala AFF ya, nggak tahu lagi reaksi mereka seperti apa. Ada yang bisa lihat nih pemain-pemain muda kita yang bakal main di Piala AFF ya. Lebih lanjut, kebencian dari Vietnam kayaknya makin menjadi-jadi. Manakala 7 pelatih ternama secara terbuka juga menyampaikan rasa kagumnya atas progres nyata yang terjadi dengan timnas Indonesia. Di mana nama-nama pelatih seperti Jose Mourinho, Lionel Scaloni, Louis van Gaal, Roberto Mancini, Pep Guardiola, Hajime Moriyasu, hingga Jurgen Klinsmann tidak ragu mengatakan kalau masa depan sepak bola Indonesia kini benar-benar cerah. Yap, Jose Mourinho, sebagaimana dilansir dari turkeytoday.com, menjabarkan jika sangat kagum dengan permainan transisi yang ditampilkan Indonesia di bawah Sinteyong, di mana itu berbeda jauh dari apa yang pernah ia lihat ketika datang ke Indonesia pada 2013 saat mengawal Chelsea ketika itu. Mereka bertahan dengan baik dan menekan dengan baik. Mereka bermain dengan kompak dan terorganisir, tegas Mourinho.
Sementara itu, Pep Guardiola yang sedikit banyak tahu soal kondisi sepak bola Indonesia karena pada tahun 2012 silam, ia pernah datang dan sempat juga melihat Tristan Alif yang ketika itu sedang viral karena olah bolanya yang oke di usia sekecil itu. Ya, Pep sendiri pernah berujar ketika ia melihat komposisi tim Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda, membuat tim ini sejatinya sangat rentan akan konsistensi. Maka dari itu, Pep pernah berpesan untuk jangan cepat puas dan terus belajar karena sejatinya masa depan ya ada di tangan mereka sendiri. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka, dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara. Dengarkan dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ucap Pep dilansir dari skor.id. Keren banget ya pesan dari Pep Guardiola buat pemain kita, karena rata-rata pemain Indonesia dihuni oleh pemain-pemain muda yang rentan sekali dengan konsistensi guys ya. Namun gue yakin kedepannya Indonesia bakal jadi raksasa Asia ya, dan bisa sejajar dengan sekelas Jepang. Mereka semua termaksud Mancini, Van Gaal, Scaloni, Klinsmann, hingga Haji Memoriasu. Intinya arah kemajuan sepak bola Indonesia ini udah bener arahnya. Tinggal dimatangkan dari detail-detail kecil yang ada. Maka secara umum, tim ini bisa kok pede buat menantang siapapun, apalagi jika nantinya kualitas liga, pembinaan, serta semua elemen di level domestik udah membaik. Maka dijamin, sepak bola Indonesia paling enggak akan bisa konsisten bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Tapi kembali lagi, semua itu butuh proses yang pastinya nggak mudah, serta butuh yang namanya niat tulus dari hati. Karena semua tahu kan masalah utama di bangsa ini, ya ini kekurangan orang jujur. Sumpah, orang pinter itu banyak banget, tapi yang jujur itu loh susah. Mentalnya rata-rata adalah penjilat, tukang ngutil harta rakyat, dan suka obral janji. Namun, moga-moga aja nih, dengan standar tinggi yang udah ditetapkan oleh Pak Erik, semisal di kemudian hari beliau pensiun atau apapun, fondasi dan filosofi ataupun program ini bisa terus berjalan. Enggak kayak dulu, ganti ketua, ganti semua programnya. Hanya karena ingin dibilang beda ataupun keren. Sumpah, basi banget. Dan kembali ke soal Piala AFF. Sepertinya dalam skemanya nanti, Coach Shin akan benar-benar menggodok Hoki Caraka sebagai nomor 9 utama di tim. Mengingat Rafael Strike baru diizinkan tampil kalau tim Garuda lolos ke semifinal. Tentu kami yakin Hoki akan bekerja keras menjawab segala kepercayaan yang diberikan. Dan kami pun sejauh ini masih percaya kalau potensi Hoki Caraka ini masih bisa dikembangkan lebih jauh. Namun jika boleh saran nih, Coach Shin bisa nih mempertimbangkan nama Adrian Wibowo. Ya, pemain kelahiran 2006 berdarah Surabaya ini sebelum ini udah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi. Adrian mengaku terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia apabila ia diberikan kesempatan. Untuk musim ini sendiri, Adrian bermain untuk tim junior Los Angeles FC2 di Liga 3 Amerika Serikat. Dan selama musim 2023-2024, Adrian tampil sebanyak 23 pertandingan dengan menyumbangkan 9 gol dan 3 assist. Selain itu, Adrian juga sempat tampil 3 kali membela timnas Amerika Serikat pada ajang Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Argentina. Meskipun demikian, berdasarkan regulasi FIFA, Adrian Wibowo masih bisa berpindah federasi untuk membela timnas Indonesia. Nah, di musim 2024-2025 nanti, Adrian secara resmi akan dipromosikan ke tim utama Los Angeles FC yang berkompetisi di MLS. Yang mana artinya, ia bakal satu tim dengan Hugo Lloris dan Olivier Giroud, bintang Prancis yang berhasil meraih gelar Piala Dunia pada tahun 2018 yang lalu. Wow, mantap sekali ya. Ya, semoga di laga turnamen Piala AFF ini nanti Sintayong bisa mempoles Hoki Caraka dan pemain-pemain lokal kita supaya lebih gacor dan melihat calon wonderkid kita guys ya. Dan ini ada salah satu nama Adrian Wibowo yang bermain di Los Angeles ya, semoga bisa dilirik oleh Sintayong guys. Sekali lagi, kami tetap optimis timnas Indonesia yang main di Piala AFF akan bisa memberikan hasil terbaik. Karena meskipun muda, dari sisi kualitas, pemain-pemain yang dipanggil pun juga terbilang oke gitu loh. So, yang iri biarlah iri, yang dengki biarlah dengki. Kita tetap maju dengan keputusan yang ada. Perihal hasilnya nanti gimana itu nanti. Yang penting enjoy the moment aja buat para pemain. Jadikan ini kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan kualitas. Siapa tahu ya kan ada kesempatan untuk masuk timnas utama yang main di round 3. Walaupun nggak main tapi minimal bisa ikut latihan bareng pemain yang udah teruji di level Eropa tentu akan jadi pelajaran tersendiri. Dan buat netizen, ingat
Gak usah ekspektasi apa-apa, serta gak usah menghujat semisal hasilnya gak sesuai keinginan kalian. Dukung dan doakan aja, karena ini tujuan utamanya adalah memberikan mereka pengalaman melawan pemain-pemain yang secara level senior. Dan moga-moga aja, pemain seperti Marcelino, Arhan, Asnawi, ataupun Hoki bisa memberikan nilai tambah mengingat pengalaman mereka yang udah pernah merasakan bertanding di top level Asia. Wow, guys, itulah kabar berita yang udah gua reaction dan gua tampilkan buat kalian semua di rumah ya. Gimana menurut kalian guys ya mengenai skuad timnas Indonesia yang bakal diturunkan di ajang Piala AFF ya? Kalian bisa berkomentar ya. Dan biarkan yang iri tetap iri ya. Kalian pasti tahu negara mana aja yang iri terhadap perkembangan timnas Indonesia ya. Oke, itu saja guys ya reaction yang udah gua tampilkan buat kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Dan buat kalian semua mungkin yang baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan reaction gua terhadap seputar ulasan timnas Indonesia terupdate guys. Oke ya, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.